Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Rule of Law. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian Rule of Law secara umum. Nah, Rule of Law secara umum merupakan suatu legalisme hukum yang memiliki gagasan bahwa keadilan itu dapat dilayani dengan membuat peraturan atau prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan juga otonom. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian Rule of Law menurut para ahli. Di sini ada Friedman, di mana menurut Friedman sendiri, Rule of Law itu merupakan suatu doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Nah, sedangkan menurut ahli dari kebangsaan Indonesia, yaitu Sunarjati Hartono, Rule of Law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Nah, selanjutnya bagaimana karakter dari produk hukum itu sendiri. Di sini ada dua karakter dari produk hukum. Yang pertama konservatif atau elitis, dan juga responsif atau populistik. Adapun dua karakter ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama itu berdasarkan konteks konfigurasi politik yang melahirkannya. Adapun sifat konservatif itu dilahirkan dari kekuasaan politik yang otoriter. Sedangkan yang responsif itu lahir dari kekuasaan politik yang demokratis. Nah, maksudnya otoriter yaitu kekuasaan politiknya didominasi oleh sekelompok atau elit tertentu yang memegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan yang responsif itu kekuasaan politiknya didominasi oleh berbagai masyarakat yang memiliki berbagai macam kepentingan. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu adalah aspek proses pembuatan hukum, di mana yang konservatif itu bersifat sentralistik, yaitu didominasi oleh lembaga-lembaga negara, terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan yang responsif itu bersifat partisipatif, di mana dia didominasi oleh sebanyak-banyaknya masyarakat atau kelompok-kelompok sosial dan individu. Nah, aspek selanjutnya yaitu berdasarkan sifat dan fungsi hukumnya. Adapun sifat konservatif itu merupakan positif instrumentalis, di mana materi-materi yang dibuat itu lebih ke visi sosial dari pemegang kekuasaan atau merupakan alat dari pemegang kekuasaan untuk melaksanakan program dan tujuannya. Sedangkan yang responsif itu merupakan suatu produk hukum yang secara umum berisi atau memuat aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa produk hukum itu merupakan kristalisasi dari kehendak masyarakat yang ada. Nah, adapun aspek yang keempat atau yang terakhir itu merupakan kemungkinan penafsiran oleh pemerintah. Untuk yang konservatif itu peluang sempit untuk interpretasi, di mana memuat materi hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan, dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Sedangkan yang responsif peluang luas untuk interpretasi, di mana memuat materi-materi singkat dan pokok-pokoknya saja,
sehingga memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Nah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip rule of law. Prinsip yang pertama di sini adalah prinsip secara formal, di mana prinsip ini mengutamakan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Adapun prinsip secara formal ini diambil dari Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang pertama adalah negara Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip ini diambil dari pasal 1 ayat 3. Kemudian prinsip yang kedua, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu sendiri tanpa terkecuali. Prinsip ini diambil dari pasal 27 ayat 1. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum itu sendiri. Prinsip ini diambil dari pasal 28D ayat 1. Dan prinsip yang keempat itu adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan juga perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Prinsip ini diambil dari pasal 28D ayat 1. Kemudian selain prinsip secara formal ada juga prinsip secara material. Adapun prinsip secara material yang pertama itu berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Dan yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Pendapat ini disampaikan oleh Sunarjati Hartono. Kemudian yang ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Hal ini disampaikan oleh Sajipto Raharjo. Prinsip yang keempat yaitu rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Dan yang kelima yaitu rule of law adalah suatu legalisme liberal. Pendapat ini juga disampaikan oleh Sajipto Raharjo. Nah, setidaknya di sini ada 7 hal yang menjadi pilar-pilar utama dalam suatu negara hukum. Yang pertama adanya supremasi hukum, dan yang kedua adanya asas legalitas, dan yang ketiga adanya persamaan dalam hukum. Kemudian adanya pembatasan kekuasaan, adanya organ-organ eksekutif yang independen dan peradilan bebas serta tidak memihak, dan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian Frans Magnus Suseno menyebutkan ada 5 ciri suatu negara yang menandakan negara tersebut merupakan negara hukum yang demokratis. Adapun ciri-ciri tersebut, yang pertama, fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjamin HAM yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum menjadi sarana penindasan. Badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Dan ciri yang terakhir yaitu badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, materi yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan kausalitas antara hukum dan politik di Indonesia. Konfigurasi politik di Indonesia itu terbagi atas 2 konsep yang saling bertentangan. Adapun 2 konsep yang saling bertentangan tersebut adalah konsep konfigurasi politik otoriter dan juga konsep konfigurasi politik demokratis. Konfigurasi politik otoriter ini sendiri merupakan suatu sistem yang memungkinkan negara berperan sangat aktif, bahkan hampir mengambil seluruh bagian dalam menentukan kebijakan publik.
Sedangkan konfigurasi politik demokratis ini membuka peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik, sehingga semua kebijakan yang diciptakan itu merupakan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian strategi pelaksanaan dari rule of law. Strategi pelaksanaannya itu harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Bila kita kaitkan dengan bangsa Indonesia, tentunya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat berkaitan dengan namanya budaya gotong royong. Maka dari itu, semua hukum ataupun kebijakan yang akan diciptakan harus benar-benar sesuai dengan sila keempat, yaitu berdasarkan musyawarah sehingga tercapainya kata mufakat. Nah, selanjutnya strategi yang kedua yaitu didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Bila kita kaitkan dengan bangsa Indonesia yang sungguh sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam budaya, bangsa, ras, dan juga agama, tentunya jika dipandang dari suatu aspek, hal ini akan sangat sulit untuk diwujudkan. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan yang tepat agar setiap peraturan yang dibuat itu dapat sesuai dengan semua budaya yang ada di Indonesia dan dapat diterima, sehingga peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dapat ditaati bersama. Dan strategi yang terakhir yaitu harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Tentu saja hal ini sangat mutlak untuk dipenuhi, karena bila suatu hukum atau produk hukum itu tidak memihak kepada keadilan, tentunya akan terjadi kekacauan, akan timbul protes dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atas produk hukum tersebut. Nah, kemudian fungsi dari rule of law. Fungsi dari rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang 1945. Inti dari rule of law ini sendiri adalah keadilan, terutama pada keadilan sosial. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan yang berdiri berdasarkan konstitusi atau rule of law ini sendiri, yang pertama adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi, kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan. Dan kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu dinamika pelaksanaan rule of law, the enforcement of the rule of law. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan rule of law itu harus negatif hukum, di mana hal ini akan membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Kemudian secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita, namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai rule of law. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.